Dapat 500 Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala: Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam: Man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para asatidz wal hujjat, para tokoh masyarakat, para jamaah kaum muslimin wal muslimah yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah ya alamin. Wabil khususil khusus, tentunya untuk Sohibul Bait Bapak Soeharto beserta dengan ibu dan keluarga besar beliau. Kita doakan bersama, mudah-mudahan keluarga besar ini senantiasa mendapatkan rahmat dan curahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, digampangkan rezekinya, dijadikan anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, keluarganya mudah-mudahan menjadi penyejuk mata bagi tiap-tiap orang yang beriman. Amin ya Rabbal. Kita yang hadir malam hari ini tak terkecuali untuk seluruh pengurus daripada Majelis Riyadhul Jannah, Majelis Al-Istiqomah, Jamaah Majelis Al-Istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, Allah gampangkan rezekinya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak soleh solehah. Amin ya Rabbal. Para bapak hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, kumpul kita malam ini hakikatnya memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad yang nanti akan juga kita laksanakan insyaallah pada tanggal di bulan November, minggu yang ketiga. Ini salah satu wasilah terbaik kumpulnya kita malam hari ini di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, yang di dalamnya disebutkan makhluk Allah yang paling mulia. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Tidak ada tempat yang dibacakan maulid Nabi, melainkan Allah karuniakan itu tempat, itu majlis menjadi tempat dan majlis yang paling mulia. Dikatakan oleh para alim ulama, majtama'a qaumun, tidak ada satu kaum yang berkumpul fi baitin, dalam satu rumah, yadhkurunallaha, di mana mereka senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka kedamaian hati, ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tidak hanya ketentraman hati, kedamaian pikiran, tapi juga diselimuti dengan rahmat Allah. Wa khafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah memayungkan sayap-sayap mereka bagi mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa dzakarallah malaikatahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut orang-orang yang bertasbih, orang-orang yang berzikir, bertahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan malaikat-malaikatnya, bahwa kita termasuk orang-orang yang mengingat kepada Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini alim ulama, bagaimana mereka menukilkan hadis Nabi yang mulia, kemuliaan dari tempat yang mulia menjadi mulia lantaran ada nama yang mulia yang disebutkan di tempat itu. Ya, kalau dalam sebuah riwayat dikatakan nanti di yaumul mahsyar ada orang-orang yang didahulukan untuk masuk ke dalam surga. Dikatakan siapakah mereka? Orang yang di dalam namanya tertera nama kekasih Allah, Muhammad dan juga Ahmad. Makanya kalau punya nama, belakangnya itu kudu disebut Muhammad Suherman, Muhammad Yusuf Arianto, gitu. Muhammad Abdul Ghani. Itu nanti katanya di akhirat orang-orang yang menyanding nama mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang Allah lakukan. Bagaimana Nabiullah Adam juga dimuliakan oleh Allah dengan sebab nur. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulu hadirin, ketika Nabi Adam ada di dalam surga, beliau senantiasa didatangi oleh malaikat-malaikat Allah. Kemanapun Nabiullah Adam berjalan, Nabi Adam selalu diikuti oleh malaikat-malaikat, dimintai tanda tangan layaknya selebritis. Nabi Adam ke kanan, malaikat ikut ke kanan, malaikat ke kiri, Nabi Adam melihatnya ke arah kiri. Kemudian malaikat pun turut serta untuk mendampingi Nabi Adam. Begitu ketemu sama Nabi Adam, malaikat-malaikat menyapa, Assalamualaikum ya Aba Muhammadin. Hei Abu Muhammad, Assalamualaikum. Wahai Abu Muhammad, bapaknya Muhammad, Assalamualaikum. Nabi Adam menjawab, Waalaikumsalam ya Rabbi. Ini kenapa malaikat menyebut saya tidak sebutan Adam, tapi menyebut dengan sebutan Abu Muhammad. Nabi Adam bertanya, Ya Rabbi, lima katabtani Aba Muhammadin?
kenapa engkau menyebut aku, memperkenalkan aku di depan malaikat-malaikatnya dengan sebutan Abu Muhammad, padahal aku bernama Adam. Ya, dikatakan oleh Syekhul Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuturkan ini, Nabi Adam diperintahkan menengok ke arah atas surga. Ya Adam, irfa' ra'saka. Adam, angkat kepalamu, lihat apa yang ada di atas surga. Ya Allah, Nabi Adam menyaksikan di atasnya ada nur baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah berfirman, laulahu ma khalaqtuka, andai kata bukan karena dia, aku enggak akan menjadikanmu hai Adam. Laulahu lamma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena dia, aku tidak akan menjadikan alam semesta. Nabi Adam bingung menyaksikan nur yang begitu indah. Lalu Nabi Adam memohon kepada Allah diperkenankan untuk melihat lebih dekat lagi dengan nur Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan Nabi Adam untuk menyaksikan pada bagian telapak tangannya, di bagian kuku-kuku beliau yang mulia. Maka Nabi Adam menyaksikan nur itu pindah, yang tadinya ada di atas bagian daripada dinding-dinding arsy, dinding-dinding surga. Nur itu kemudian memasuki bagian daripada tubuh Nabi Adam alaihissalam. Satu riwayat mengatakan nur itu ada di bagian pundak Nabi Adam. Sebagian lain menyatakan nur itu ada di keningnya Nabi Adam, hingga Nabi Adam alaihissalam menyaksikan nur itu ada di bagian kukunya, mulutnya seketika menyampaikan ulu salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban ya habibi wa qurrata aini adrikni ya Rasulullah. Nabi Adam kemudian menyaksikan keindahan nur yang ada di tangannya. Beliau mencium bagian daripada tangan itu, kemudian meletakkan di bagian kelopak matanya. Kata alim ulama, siapa orang yang membaca ini kalimat saat Nabi Muhammad Rasulullah disebut namanya, kemudian berkata dengan doa yang sama yang dipanjatkan oleh Nabiullah, maka yang sakit matanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang siwer dikembalikan penyakit siwernya, kemudian menjadi sempurna. Yang punya penyakit mata katarak, insya Allah Allah angkat penyakitnya dengan wasilah kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban ya habibi wa qurrata aini adrikni ya Rasulullah. Itu doa yang dikeluarkan oleh Nabiullah Adam ketika melihat nur baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata alim ulama, bacalah ketika nama Nabi disebut, ketika azan, di waktu nama Nabi disebut, berarti pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ tuh hadirin disunahin ya, megang tangan kita tuh, diunjuk tangan kita, diunjuk dua-duanya seperti ini. Marhaban ya habibi wa qurrata aini adrikni ya
ditiupkan. Udah ditiup, diletakkan di bagian dua kelopak matanya, diusap. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa ini. Amin ya Rabbal. Hafal ya? Insya Allah hafal. Sama-sama ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban Marhaban ya habibi ya habibi wa qurrata aini wa qurrata aini adrikni adrikni ya Rasulullah ya Rasulullah. marhaban Marhaban ya habibi ya habibi wa qurrata aini wa qurrata aini adrikni adrikni ya Rasulullah. ya Rasulullah. Oh, baca ini kalimat ketika bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Nabi Adam. Begitu senangnya Nabi Adam, nur baginda Rasul ternyata ada di bagian pelipisnya. Ada yang bilang bukan di pelipis, tadi dikatakan di bagian pundaknya. Maka setiap Nabiullah Adam alaihi salam beribadah kepada Allah diikuti dengan malaikat-malaikat yang selalu sama-sama ingin berdekatan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Nabi Adam begitu bahagia, beliau pun tertidur. Ketika tertidur, Nabi Adam bermimpi. Mimpi didatangi oleh seorang wanita indah, cantik, memiliki 70 kecantikan bidadari. Dialah Siti Hawa. Dalam mimpinya Nabi Adam melihat Siti Hawa begitu tampan, cantik, jelita, bercampur menjadi satu. Wajah daripada Siti Hawa begitu tampak jelas di hadapan Nabiullah Adam. Ketika bangun, ternyata Nabi Adam pun terkaget-kaget. Ya, cumi. Ternyata cuma mimpi. Begitu tampak Nabi Adam duduk berpaling ke arah belakang, disitulah beliau menyaksikan Siti Hawa sudah ada di belakangnya. Siti Hawa diambil di bagian tulang rusuk yang sebelah kiri. Makanya Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari tanah. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Para alim ulama kemudian mengatakan inilah kenapa ada perbedaan kencing laki-laki dengan kencingnya perempuan. Betul? Di dalam fikih babul najasah ada yang disebut dengan najis muhaffafah, najis yang ringan. Najis apa itu? Najis air kencing laki-laki yang belum makan apapun, belum genap usianya 2 tahun selain air susu ibunya. Itu kalau air kencingnya laki-laki. Najisnya disebut muhaffafah. Tapi perempuan, bayi perempuan kalau kencing walaupun belum makan apapun, najisnya disebutnya najis mutawassitoh. Artinya apa? Kencing laki-laki dibandingkan perempuan lebih banter, lebih santer daripada kencingnya laki-laki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena perempuan diciptakan bukan dari tanah. Perempuan diciptakannya dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nabi Adam sudah jadi manusia. Makanya bagian daripada jasmaninya
ada dalam daging yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Makanya tiap laki-laki pasti ada jodohnya. Jangan takut ke jodoh. Takbir. Yakinlah tiap orang memiliki jodohnya karena telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpasang-pasangan. Tuh, lalu siapa jodohnya? Sabar cuy. Kalau mau jadi jodoh sah. Sabar. Jangan pengen cepet-cepet. Ada sejarahnya. Kenapa kemudian kita disuruh sabar? Tengok kisah ini. Nabiullah Adam menyaksikan Siti Hawa. Beliau ingin segera memandang dan memegangnya, menyentuhnya dan juga menyayanginya. Begitu Nabi Adam mencoba untuk memeluk, Nabi Adam berusaha untuk mencium, malaikat datang kepadanya berkata, Adam, belum halal bagimu untuk bersentuhan kecuali engkau membayar maharnya. Apa maharnya? Tuhanmu berkata, Tuhanmu berfirman, maharnya adalah sholawat kepada Muhammad, sholawat kepada Rasulullah, orang yang paling dicintai Allah. Belum diutus sebagai nabi, belum dilahirkan, tapi namanya menjadi asbab daripada mahar yang dikeluarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam diperintahkan membaca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Nabi Adam melakukan itu 3 kali. Setelah 3 kali kemudian dikatakan sah. Akhirnya terjadilah mayoran pertama, syukuran pertama, wali nikah pertama, walimatun nikah pertama di surga yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya di surga walimahnya meriah. Tuh, disunahin kata Nabi, ya, aulim walau bisyatin. Bagi kalian yang nanti menikah bagi yang menikah. Awas, lu mah gak kawin kayak pengen baik panah. Aulim walau bisyatin. Bawa aja pengen ketawa weh. Adakanlah walimah, rayakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Kenapa begitu? Tanda syukur kepada Allah karena sudah diberikan nikmat karunia jodoh. Karena orang yang menikah, merekalah orang-orang yang menyempurnakan separuh daripada agama. Orang yang belum nikah nggak boleh jadi imam. Nah berarti Ustaz Jamal nggak boleh jadi imam. Beda. Pan gua udah pernah kawin. Emang lu masih jomblo, pengen jadi imam, nanti dulu mundur. Yang jadi imam minimal yang udah pernah nikah, gitu. Bagaimana kalau bininya juga cakep, berarti jadi imam. So, Nabi Adam. Jadi Nabi Adam dinikahkan oleh Allah, mahar mas kawinnya
sholawat kepada baginda Nabi. Coba bayangin, tidak ada kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika nama Nabi Muhammad disandingkan dengan asma-Nya Allah yang paling mulia. Tidak ada doa yang dipanjatkan seseorang begitu nama Nabi Muhammad dihilangkan, amalan daripada amal ibadah itu pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Imam Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan ada 5 rukun qauli di dalam sholat yang apabila nggak disebut, sholatnya nggak diterima. Yang pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar, kudu kedengeran sama kuping, mulutnya berucap. Ada orang takbir, mulutnya nggak gerak, la yasihhu, sholatnya nggak sah. Qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Imam makmum baca Fatihah, kedengeran sama kuping. Jangan baca Fatihah di dalam hati. Ada yang kalau sholat baca Fatihahnya di dalam hati. Irakah kayak sholat menang baik. Mulutnya nggak bergerak, lisannya tidak berucap, tiba-tiba aja langsung ruku. Tuh, la yasihhu, basah. 3, qiraah tasyahhudul akhir. Baca seseorang tasyahud akhir. Tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kudu kedengeran sama kuping, kudu kebaca sama mulut, jangan di dalam hati. Sholatnya kagak sah. Ya Allah, Bang, tahiyat akhir mulutnya berucap as-salawatu ala nabi. Yang keempat, sholawat sama Rasul. Bacain sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kedengeran nama kuping, coy. Jangan di dalam hati, coy. Kudu jelas, coy. Nggak boleh hanya sekedar di dalam dadanya. Paham Pak? Ini suka hilang, soalnya kadang-kadang hilang. Yang terakhir, salam. Noleh ke arah kanan, kudu kedengeran. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh, minimal ucapannya sebatas assalamualaikum warahmatullah, kedengeran sama kuping, nggak boleh di dalam hati. Insya Allah. Awas, sering kali hilang, lupa belajar, akhirnya lupa ibadah. Ibadahnya tidak disertai ilmu, akhirnya mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam akhirnya menikah dengan Siti Hawa. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka berdua agar tidak mendekati pohon yang disebut dengan
pohon khuldi. Wala taqraba hadhihi asyajarah fatakuna minaz zalimin. Allah berfirman kepada Nabi Adam, kepada Siti Hawa, jangan ngedeket sama ini pohon, jangan makan ini yang namanya buah. Apabila engkau makan mendekati ini pohon, kalian termasuk orang yang zalim. Nabi Adam didatangi oleh iblis. Iblis berdauh, berkata, mengucapkan kalimat dengan kalimat yang paling mulia, asma Allah dibawa-bawa. Kata iblis, Dam, demi Allah, gua mau ngomong sama lu di Dam. Ada apa? Ni Allah kagak ngizinin ngedeket nih pohon, karena ini pohon disebutnya pohon khuldi. Khuld itu artinya kekal. Nih kalau Adam makan buahnya sebetulnya menyebabkan Adam kekal, Hawa juga kekal. Demi Allah ini, saya mau cuma ngasih nasihat. Tuh, Pak, jangan ngikutin sama iblis. Sebentar ngomor demi Allah, baik lu. Janji sama orang ngomong demi Allah, padahal gak penting banget ngomong demi. Joy, apa? Semalam Juventus sama Arsenal menang 0-3. Bohong lu mah. Demi Allah. Mau nanyain menang bolanya ucapin demi Allah. Ada yang begitu? Sebentar ngomongnya demi Allah mulu, ada? Ada? Jangan, awas. Asma Allah tidak boleh sembarangan kita sebutkan dengan nama yang mulia hanya untuk sesuatu yang remeh. Usahakan asma Allah ini, sumpah ini untuk sesuatu yang paling penting, sehingga gak gampang mengobrak kata-kata demi Allah. Ini setan, kelakuan iblis kayak gitu, nyebut asmanya Allah padahal ingin menggoda Nabi Adam, menggoda Siti Hawa. Nabi Adam seorang nabi saleh, Siti Hawa seorang istri yang saleh. Di hatinya tidak ada sedikit pun rasa hasud kepada iblis. Kalau iblis sudah bilang demi Allah, Adam dan Hawa memuliakan kalimat itu, percaya dengan kesungguhan yang dikatakan, sehingga tidak ada sedikit pun rasa hasud kepada saudaranya. Ini penghuni surga ya Bang ya. Penghuni, orang yang jadi penghuni surga kata Nabi adalah orang yang berakhlak baik sama orang, gak pernah suuzon, buruk sangka. Bangun tidur sampai dengan tidur lagi, hatinya bersih, hatinya tidak disertai dengan hasud, iri, dengki sama saudaranya. Itulah Nabi Adam, itulah Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam ngambil satu, sayang Nabi Adam sama Siti Hawa, diambilin dua. Artinya apa? Suami kalau udah punya istri, suami rela makan satu untuk berbagi bagi istrinya. Istrinya suruh makan dua. Kalau suami pegang duit di dompet 10.000, istrinya minimal 20.000. Oh, begitu dulunya. Sayang sama keluarganya, cinta sama orang yang dicintainya, rela berkorban untuk kekasihnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam diambilin itu dua buah Siti Hawa, dimakan pangan sama Nabi Adam.
begitu dimakan buah itu pun nempel di tenggorokan, disebutnya jakun, nyangkut. Siti Hawa makan 2, ketelan, jatuh ke bagian dada, makanya disebut buah. Untung 2, coba kalau 3. Ya, bapak. Tak ada juga umur. Untung 2, kiri kanan serasi, coba 1. Ya Allah, ini adalah sunnah min sunnatillah, bagaimana Allah memberikan takdirnya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Begitu tahu Nabi Adam Siti Hawa melakukan sebuah dosa, Allah memanggil keduanya, lalu diperintahkan oleh Allah turun ke bumi. Karena melakukan perbuatan dosa, Nabi Adam dan Siti Hawa dihukum. Hadirin, Nabi Adam diambil bajunya, Siti Hawa dicopot bagian daripada mahkotanya. Nabi Adam telanjang, Siti Hawa telanjang di dalam surga. Saat itu juga bajunya dicopot oleh Allah. Bingung Nabi Adam, bingung Siti Hawa, ya Allah, ini kenapa baju dicopot? Karena engkau sudah melakukan perbuatan dosa, melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah, walaupun hakikatnya engkau ditipu oleh iblis laknatullah alaih. Turun hai Adam, turun hai Hawa, jangan lagi tinggal di surga. Gusti, saya mau diusir kemana? Ke bumi. Apa itu bumi? Tempat tinggalmu beserta dengan Hawa sampai hari yang ditentukan. Engkau akan kembali nanti ke dalam surga. Tapi hari ini kau kuturunkan. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Tuh. Nabi Adam memanggil Hawa. Hawa, 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 Hawa. Belum ada yang namanya handphone, belum ada yang namanya WhatsApp, Facebook, Messenger. Waktu itu manusia pertama ada Adam dan Siti Hawa. Bayangin bang, malam-malam gelap gulita, nggak ada yang namanya lampu. Itu nyamuk segede apa itu? Zaman dulu riwayat mengatakan Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah tingginya 30 hasta. 1 hasta 1 meter. Kalau 30 hasta berarti Nabi Adam 30 meter. Berapa gede itu nyamuk di zaman Nabi Adam? Ya Allah. Bayang. Berarti kita seberapanya Nabi Adam? Sudah ada. Nggak mungkin sudah ada. 2 meter. Ya, 2 meter. Kita cuma 2 meter. Nabi Adam 30 Meter. Berarti seberapanya Nabi Adam? Bang, pergi ke sebetisnya, belum sampai sedengkul. Ya Allah, itu gedenya kita dibandingkan kakek moyang kita, Nabi Adam alaihi. Maka Nabi Adam bingung, dipisah dari Siti Hawa. Ada yang mengatakan Nabi Adam, Siti Hawa dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarak yang harus mereka terima kurang lebih 100 tahun. Artinya apa? Yang belum punya jodoh
Baru setahun jomblo, jangan sedih. Baru setahun. Ya, Nabi Adam 100 tahun gak ketemu Siti Hawa. Terus berjuang, berdoa, ikhtiar, takbir. Oh, nanti dua-duanya datang. Lah kalau baru 2-4 bulan dicemen. Insya Allah nanti jodohnya digampangin sama Allah. 100 tahun berpisah bang, 100 tahun berpisah. Lu baru pisah 2 bulan. Yang satu adanya di Cikarang, satunya di Purworejo. Takbir. Orangnya tuh Mas Fahmi. Ada orangnya. Bisa ketemu sama keluarga setahun sekali. Alhamdulillah. Jangan sedih, jangan lebay. Kenapa? Nabi Adam Siti Hawa enggak ketemu 100, lalu baru setahun enggak ketemu, lebay banget, bikin status di Facebook, bikin gambar di WA, betul? Iya. Langsung broadcast kemana-mana, nyambat mulu nyambat. Ternyata hidup sendiri tak enak. Ayo terusin. Ada yang begitu? Rubah, bismillah. Malu kita sama Nabi Adam. Untung ada Nabi yang lebih awal mencontohkan bagaimana kesabaran atas yang diberikan oleh Allah. Tapi kata Nabi Muhammad, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Ini janji Allah. Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu kembali di satu tempat. Tempat itu bernama Jabal Rahmah. Ada sih? Ada ya? Tuh Jabal Rahmah, tempat Nabiullah Adam Siti Hawa bertemu. Begitu bertemu, Nabi Adam sumringah. Nah, ini kayak Hawa nih. Hawa nih, bener nih Hawa nih. Wah, Hawa. Siti Hawa nengok bang, begitu melihat ada abang Adam, itu bahagianya luar biasa. Akhirnya tempat itu disebut dengan Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Rahmatun artinya adalah kasih sayang. Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, tempat Nabi Adam dan Siti Hawa berjumpa. 100 tahun udah ketemu. Kira-kira ngapain aja itu kalau udah ketemu? Berpelukan. Ya Allah, senang hati, bertasbih kepada Allah. Keduanya bersujud di satu tempat yang namanya Arafah. Nabi Adam memanggil Siti Hawa, "Neng, sini Neng, ayo kita ngedoa sama Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Itu doanya Nabi Adam. Doa Siti Hawa memohon kepada Allah agar diampuni dosanya. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Siti Hawa ketemu, mereka beristighfar, istighfar mereka diterima di padang Arafah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, al-hajju Arafatun. Puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Itu karena Nabi Adam, Siti Hawa beristighfar di tempat itu untuk memohon pengampunan kepada Allah. Suami istri, andai kata punya kesalahan, andai kata punya kekeliruan, hendaklah keduanya sama-sama beristighfar kepada Allah.
agar mendapatkan rahmat, karunia, kebaikan daripada dunia akhiratnya. Nabi Adam senang, Siti Hawa senang. Ya Allah bang, akhirnya bisa kumpul. Iya neng, abang kangen ibadah. Dulu di surga kita ibadahnya ada di mana? Baitul Ma'mur. Tawaf kita bareng-bareng malaikat. Di sini abang nggak bisa sujud. Di mana ini mau tawaf ini ya neng ya? Ya Allah. Datanglah Jibril membawa kabar baru sambil di hadapannya ada batu yang disebut dengan Hajar Aswad. Batunya putih berkilau, gemerlapnya bagaikan sinar matahari. Itu batu warnanya putih bang, bukan hitam yang sekarang. Kata Nabi Muhammad, sungguh Hajar Aswad itu warnanya putih, tapi berubah menjadi hitam gara-gara dipegang oleh mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah. Batu dipegang sama orang yang kafir berubah jadi hitam. Batu. Bagaimana kita orang Islam kalau berteman sama orang-orang yang durhaka sama Allah? Kira-kira jadi apa kita? Makanya kata Nabi, al-mar'u ala dini khalil. Hati-hati berteman, hati-hati bersahabat. Orang akan bergantung dengan keyakinan temannya. Kalau temannya punya keyakinan yang baik, insya Allah temannya akan ikut menjadi baik. Tapi kalau temannya buruk, dia akan menjadi orang yang buruk. Perangainya akan ikut menjadi buruk. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan orang-orang soleh. Kita dikumpulkan dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita sama Allah. Kita minta agar kita selalu bersanding dengan keluarga yang soleh. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Makanya di dalam Islam Rasulullah juga mengatakan tunkahul mar'u li arba'in. Nikahilah seseorang itu karena 4 perkara. 5 liha. Pertama karena hartanya. Boleh dong jadi bini yang kaya, boleh nggak? Jadi suami yang kira-kira bandanya banyak, boleh nggak? Wali jamaliha. Kedua karena gantengnya, cantiknya, demplonnya, semoknya. Apalagi itu? Cari yang begitu. Kenapa? Kalau kondangan kagak malu-maluin. Betul? Lu gak mau sama bini berduaan jalan pegang tangan kondangan, dilepas baik tuh bini. Kenapa sih? Malu. Kenapa? Digaruk ngebul. Kenapa digaruk ngebul? Artinya bini kita mungkin tidak sesuai. Kenapa? Keindahan, ketampanan kadang-kadang menjadi asbab daripada mahabbah. Betul apa betul? Makanya cari ya kecantikan yang oleh kita dianggap mewakili rasa mahabbah kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Wali nasabiha, karena nasabnya yang ketiga. Cari nasabnya. Lihat, tengok istri kita. Ini kira-kira anaknya siapa ini? Pak RT apa Pak RW? Oh, anak Pak RW, ambil. Kenapa? Nasabnya bagus. Berarti lingkungannya luas. Kita ambil tuh yang kayak begitu. Insya Allah kalau kita jadi mantu, kita ikut ke bawah luas. Amin ya Robbal. Amin. Boleh dong cari nasab? Boleh? Boleh. Silahkan. Walidiniha, yang keempat agama. Paspar bizatidin, pegang yang punya agama. Karena tak jarang orangnya cantik, wajahnya tampan, mapan hidupnya, nasabnya bagus,
kelakuannya, Masya Allah, kurang berkenan. Betul atau betul? Oh, makanya kita ambil yang punya agama. Fasfar bijatiddin taribat yadak. Andai kata kau pegang yang punya agama, maka tanganmu akan menjadi lebih sempurna. Insya Allah, kalau dia punya agama, ketampanan, kecantikan, keindahan, harta benda dan juga nasab bisa dikalahkan dengan akhlakul karimah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita doain ya Pak ya. Ini Pak Harko besok mau mantu. Mudah-mudahan keluarganya dijadiin yang demikian. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucunya dijadikan soleh-solehah. Amin. Amin ya robbal Alamin. alamin. Ya, ini Nabi Adam ngajarin ini kayak gitu. Nabi Adam selesai didatangi oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Adam, Allah pilih tempat ibadah di bumi sama dengan di langit. Baitul Ma'mur, di sini ada yang namanya Ka'bah. Tengok itu, tuh dekat dengan engkau hari ini bersujud, istighfar kepada Allah. Allah mentakdirkan ada tempat yang terbangun namanya Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam, kau lakukan tawafmu di Ka'bah sama dengan tawaf yang ada di Baitul Ma'mur. Tuh, Pak. Makanya kata Nabi Muhammad, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah melainkan mereka haji dan umroh. Tidak ada rasul yang dijadikan Allah sebagai rasul melainkan mereka haji, berangkat umroh. Hati-hati yang punya mobil. Di sini berapa orang yang punya mobil? Nah, kedek nantinya dah. Tenang. Hati-hati. Saya perlu ngomong nih ya, maafin ya. Jarin. Gua mau kagak diundang lagi, kagak ngapa-ngapa. Masih banyak majelis yang lain. Ya nanti gua ngomong begini, ada yang ngambek. Dengerin. Mumpung. Kalau kena berarti dipilih sama Allah jadi orang baik. Amin. Ya, tinggal ngamalin apa enggak nantinya. Bang. Hei. Dengerin. Syekhul Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau adalah yang mengarang Ratibul Haddad. Beliau menyatakan kewajiban orang berangkat ke tanah suci hukumnya adalah qat'i. Betul. Alim ulama sepakat rukun Islam itu ada 5. Yang terakhir pergi haji, hukumnya wajib. Bagi siapa? Manistata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang mampu dalam perjalanannya. Siapa yang mampu? Beliau mengatakan orang yang dikasih rezeki anugerah melebihi batas berangkat ke tanah suci. Haji berapa duit? 25 haji. Umroh haji 15 tahun. 15 tahun. 30. Haji Sekarang berapa duit? 16 tahun. 25 tahun, 15 tahun. Berapa duit? Berapa duit? Berapa? 25 juta 15 tahun. Oh. Berangkat aja 16 tahun. Iya, 16 tahun. Kita ambil Pak, haji 50 juta. Betul? Umrah berapa? 30. Umrah 30. Tuh mobil kita harganya berapa?
100. Mohon maaf, saya kudu ngomong. Ya. Kalau harga mobil yang paling murah 100 juta, haji 50 juta, wajib nggak berangkat haji? Wajib. Umroh lebih wajib nggak? Karena lebih murah. Lebih wajib nggak? Wajib. Kagak berangkat haji, nggak berangkat umroh, hati-hati, di surga nggak boleh masuk. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Karena rukun hajinya cuma ada 4. Ketika ditanya, kenapa nggak berangkat haji? Ustaz, belum ada panggilan. Panggilan apa? Ijroil. Nunggu modal baru berangkat haji. Biarin, gue mau ngomong begini pedes-pedesan, biarin, gak apa-apa. Mau ngomel, mau kalian, terserah lu. Bang, ya Allah. Ustaz, itu yang punya mobil, bagaimana yang punya rumah? Rumah lu berapa tingkat? Punya mobil tapi masih utang ini rumahnya. Oh, hitung ya. Haji 50, umroh 30, rumah harganya mohon maaf 1 miliar misalkan. Wajib haji? Wajib. Ya Allah bang, hati-hati bang, hati-hati. Kita kalau nggak mahabbah cinta sama Nabi, kita maunya ngikutin hati kita, nggak mau umroh, nggak mau haji. Tapi malu nanti di hadapan Allah ketika kita ditanya, kita nggak bisa jawab. Kenapa nggak haji? Kenapa nggak umroh? Kenapa nggak mau ziarah ke makam Rasulullah? Kenapa nggak mau nyambangin Ka'bah? Kita bisa jawab apa? Ya Allah, meri. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim Al-Istiqomah bisa punya tabungan haji sama umroh. Amin. Ya, malu Pak. Nmek berapa duit Nmek? Nmek berapa duit? 32 juta, betul? 3 tahun lunas? Lunas. Nmek 32 juta 3 tahun lunas. Masa kita ini Majelis Al-Istiqomah 1 gang kagak bisa berangkat haji umroh? Insya Allah bisa. Amin ya robbal. Amin. Jadi intinya ada program baru. Mudah-mudahan ini Majelis Istiqomah ngebuka tabungan haji dan umroh. Amin. Buka 5 tahun abang yang bisa berangkat bareng. Kan rame itu ya. 5 tahun alhamdulillah bisa haji dan umroh 1 gang, kakak 4, kakak 5 berangkat ke tanah suci. Amin. Enak amat kayak begini ya. Coba ini Bang. Ya Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa. Tuh, Nabi Adam Siti Hawa akhirnya melakukan pertama kali bermalam bersama. Jadilah tempat itu Muzdalifah. Nanti dalam rangkaian ibadah haji ya Pak ya, orang yang berangkat haji wajib mabit bermalam. Tempatnya katanya di Muzdalifah. Tempat pertama kali Nabi Adam dan Siti Hawa bermalam pertama selepas bertemu di dunia, selepas berpisah dari surga. Sallallahu alaihi Nabi. Itu Nabi Adam. Ini sejarah, makanya haji isinya sejarah. Guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Raden Dang Rifai yang sedang sakit kemarin bilang kayak gitu, Ustaz Jamal, haji ya, berangkat umroh ya. Amin Kiai, doain saya sama jamaah semua bisa berangkat ke tanah suci. Ada apa Kiai? Haji itu amal ibadah layaknya orang gila. Kenapa orang gila?
Karena kita ibadah menggunakan kain ihram tak berjahit. Ada orang pergi haji menggunakan yang namanya kain ihram panjang, itu gak ada jahitan. Coba. Melakukan tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Lah ngapain itu? Keliling-keliling Ka'bah. Ngapain itu? Sa'i. Ada umroh. Ada yang namanya Zumratul Aqobah, Jumratul Ula, ngelempar-lempar batu. Ngapain itu? Betul. Nah, itu katanya ibadahnya orang apa itu? Bukan orang sehat, itu ibadahnya orang gila itu kayak. Berarti haji. Tapi lebih utama haji daripada ente. Daripada kita. Kenapa? Dijanjikan oleh Allah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji adalah mereka yang apabila melakukannya dibalas oleh Allah dengan surga. Ya, kenapa begitu Pak? Karena kita bertemu dengan tempat yang paling mulia, majelis yang paling mulia. Ini mudah-mudahan Pak ya, walaupun ini bukan yang paling mulia, minimal ada nama Nabi Muhammad di sini disebutin. Walaupun hari ini kita belum menjadi orang yang istimewa dengan kemuliaan kita, istiqomah kita, taatnya kita sama Allah, minimal ada nama Nabi Muhammad dikanenin di tempat ini. Ada nama Nabi Muhammad disebutkan dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu mah enak ngopi lah, gua kan ngaji dari tadi ngomong baik. Udah habis tuh kopi. Ya, kita udahin dulu. Kita doa, mudah-mudahan hajat daripada keluarga besar, ya, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, Bapak Soeharto beserta dengan Ibu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya keluarga, orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita kirim doa untuk almarhum almarhumah orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma ij'alna ya ilahana wa awladana futuhal 'arifin waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa la minal mu'tadin wa la minal dhalin. Allahumma ihdina wa waffiqna ila siratal mustaqim wa najina minal qawmil kafirin wa alhiqna bis salihin wa tawaffana muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka jami'a ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah wa ma astaghfarnahu min qawli astaghfirullah wa ma sabahnahu min qawli subhanallah wa bihamdi wa ma sallainahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadiyatan minna wasilatan nazilah wa barakatan samilah yuqaddimuha ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal ulama'il amilin wal immatil mustahidin wal jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa jiranina wa asatizina wa liman wajibatil huquqi alaina wa nahtassu bi khususan li jama'ati hadal majlis min majlisil istiqamah wa min hadal makan min makani puri mutiara indah wa nahtassu bi khususan ila abina
Kiai Haji Naim Rafi'i bin Kiai Syafi'i wa Kiai Syafi'i bin Buntang wa ila hadrati almarhum Kiai Haji bin Israil bin Kiai Hasan Mubarak wa ila hadrati Ummina Hajjah Ai Khatimah binti Kiai Haji Naim Rafi'i wa Ujang Sumardi bin Asif O'ong wa Ummina Jud Susiyah binti Berdi wa ila hadrati Abina Syafi'i bin Ecen wa ila Ummina Sumaratiyah binti Rafi'i wa ila hadrati almarhum Jaddina Aki Oleh bin Iping wa ila Abina Mulyono bin Bulan wa ila Abina Sukijo bin Manto bin Harjo wa ila hadrati Ummina Ngadminah binti Suryadi wa ila hadrati Abina Supardi bin Rajotinoyo wa Ummina Surati binti Wirya Sukarto wa Ummina Sudarmi binti Mi'an wa ila Abina Sutarji bin Tarjan wa ila Ummina Romlah binti Rodu wa ila Ummina Halimah binti Madhashim wa Arsinah binti Hawa wa ila hadri almarhum Abina Rasmin bin Adam wa ila hadrati almarhum Abina Sadawi bin Adam wa ila Rasyam bin Nuryawitana wa ila hadrati Ummina Sainah binti Dayat wa Abina Qasim bin Naim wa ila Ummina Ati binti Mawi wa ila hadrati Akhina Novi Aulia Rahmah binti Muhammad Fatur Rahman wa ila hadrati Ummina Yahya Darsah binti Otang Kardian wa ila hadrati almarhum Abina Otang Kardian bin Haji Sulaiman wa Ummina Nunung Juria bin Dharma Winata wa ila hadrati Abina Sukirman bin Ngadinan wa ila hadrati Ummina Sudinah binti Suwandi wa Ummi Siti binti Sukirman wa ila Abina Kayat Mukti bin Majasasma wa ila hadrati Abina Mudori Khotimah binti Mahali wa ila hadrati Ummina Ruhamah binti Subul wa ila hadrati Akhina Wawan bin Suroso Wawan bin Saroso wa ila hadrati Akhina Udin bin Saroso wa ila Abina Sukadi bin Karyo Sumitra wa ila hadrati Abina Sri Mulyadi bin Ahmad Danuri wa ila Abina Selamat Waluyo bin Kasan wa ila Ummina Siswanti binti Rejo Sumarto wa ila hadrati Ummina Mulyani binti Karto Suwirga wa ila hadrati almarhum Abina Wariso binti Karto Pawiro wa ila hadrati almarhum Abi Ummina Kardinam binti Karto Pawiro wa ila Abina Muhammad Yasir bin Haji Salman wa ila hadrati almarhum Abina Haji Salman Ruliyah binti Kiai Haji Abdul Mu'in wa ila hadrati almarhum Akhina wa Syekhina Kiai Haji Abdul Mu'in bin Fulan ila jami'i amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat Allahumma ij'al lahum bida'an minan nar wa hijaban lahum minan nar wa ikwan lahum minan nar wa bida'an lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala jami' ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufratin niran Allahumma anqulhum an dayqil qabri wal dukhul ila jannatika jannatil khulud ila zilil mamdud wa ma'in masrub wa fakihatin katsira la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا المكة والمدينة لزيارة حرامك وحرام نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسرا ولا عسرا بالصحة والعافية والسلامة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.